Selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang gaya. Oke. Tujuan dari pembelajaran adalah peserta didik atau kalian dapat mengetahui arti gaya atau mengetahui pengertian gaya, kemudian mengetahui macam-macam gaya, kemudian mengetahui alat ukur, lambang dan satuan gaya, kemudian yang keempat menghitung resultan gaya. Oke, pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda berubah posisi atau bergerak, kemudian berubah arah dan atau berubah bentuk. Itu adalah pengertian dari gaya. Maksudnya berubah posisi gimana, Pak? Nah, misal contoh ada orang duduk, kok didorong, berarti kan mendapatkan gaya, maka dia bergerak. Pak, orang duduk didorong kok nggak bergerak, Pak, berarti resultan gayanya masih kecil atau gayanya kurang besar. Kemudian berubah arah, orang yang mungkin akan jatuh ke belakang, karena didorong ke depan maka tidak jatuh ke belakang, akhirnya bergeraknya ke depan atau berubah arah menjadi ke depan seperti itu. Misalkan ada orang naik bis, ternyata digas, akhirnya kan orangnya kan terdorong ke belakang. Nah, karena terdorong ke belakang, ternyata orang yang ada di belakangnya kemudian menahan atau memberikan gaya ke depan sehingga orangnya tidak lagi bergerak ke bawah atau arahnya yang ke bawah ke belakang tidak jadi, tetapi menjadi ke depan lagi seperti itu. Kemudian berubah bentuk, misalkan kita punya malam, kita beri gaya, kita dorong, maka malamnya akan berubah bentuk menjadi mulanya mungkin kubus tidak jadi kubus seperti itu, atau mungkin mobil karena dipukul atau diberikan gaya maka mobilnya jadi peok atau berubah bentuk seperti itu. Berikutnya, gaya merupakan besaran turunan, artinya gaya itu diperoleh dari satuan besaran pokok. Jadi dia bukan merupakan besaran pokok tapi besaran turunan, di mana dia juga merupakan besaran vektor, yaitu memiliki nilai atau besar atau angka dan memiliki arah. Macam-macam gaya. Gaya ada gaya otot, gaya gas, gaya gesek, gaya mesin. Ini semua masuk dalam kategori gaya sentuh. Jadi ada gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya mesin. Ini merupakan semuanya terakumulasi menjadi atau masuk dalam kategori gaya sentuh. Dari gaya sentuh ada gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, dan gaya mesin. Berikutnya macam-macam gaya, ada gaya magnet, gaya listrik, gaya gravitasi, gaya berat, atau orang bisa mengatakan berat saja. Itu masuk dalam kategori gaya tak sentuh. Kenapa? Karena memang tanpa sentuhan gaya-gaya ini sudah terjadi seperti itu. Berikutnya satuan, lambang dan alat ukur, lambang dan satuan gaya. Alat ukur gaya itu ada neraca pegas atau dinamometer seperti ini. Ini adalah alat ukur gaya. Kemudian lambangnya apa? Lambang gaya adalah F. Kenapa? Karena di kata force. Karena di kata force maka diambil huruf depan saja adalah F. Itu adalah lambang gaya. Kemudian satuan gaya. Satuan gaya. Oh, ini masih salah ini berarti. Ini bukan satuan. Oke, ini bukan satuan tetapi masih lambang, yaitu gaya memiliki satuan. Benar ya, gaya memiliki satuan Newton atau disingkat N. Oke, betul ini. Gaya atau force memiliki satuan Newton. Kalau ditulis lengkap itu Newton, hurufnya kecil semuanya, tapi kalau disingkat huruf depannya saja tapi huruf kapital seperti itu. Sudah aturan secara internasional, di mana kalau ditulis lengkap itu hurufnya kecil semua, tapi kalau disingkat itu huruf depannya saja huruf besar. Apabila sama nanti ditambahi satu huruf yang di belakangnya yang kecil ukurannya seperti itu. Berikutnya menghitung resultan gaya. Ada gaya searah, ada gaya berlawanan arah, dan ada gaya yang membentuk sudut siku-siku. Nah, sekarang kita bahas tentang gaya yang searah. Untuk resultan gaya yang searah, resultannya cukup dijumlahkan saja. Ini kan arahnya sama, walaupun dia di kiri, walaupun ini di kanan. Tapi lihat arah panahnya ini.
Selama anak panahnya itu sama, maka dia searah. Nah, kalau searah tinggal dijumlahkan saja, berarti F1 tambah F2 tambah F3. Pak, apakah harus urut, Pak? Tidak harus. Misalkan F3 tambah F1 tambah 2, F2 juga boleh. Atau F1 tambah F3 tambah F2 juga boleh, karena di matematika penjumlahan mau diletakkan di mana saja ini sama saja seperti itu. F1 tambah F2 tambah F3. Itu untuk yang searah tinggal dijumlahkan saja. Bagaimana kalau gaya searah tapi arahnya ke kiri? Nah, ini kalau tadi positif itu ke kanan, kalau ini ke kiri negatif, maka F1 ditambah F2 tambah F3 tetapi diberi arah negatif karena ke kiri. Seperti diagram Kartesius itu kan ada vertikal ke atas itu berarti positif, horizontal ke kanan itu berarti ke kiri berarti negatif, ke kanan positif, ke bawah negatif, seperti itu. Nih, karena ini masih searah ke kiri, kita jumlahkan saja. Oke, cuma diberi arah tanda negatif. Negatif ini hanya berupa dia arahnya ke kiri gitu aja. Sebenarnya juga hasil jumlah juga ini. Berikutnya resul gaya yang berlawanan arah. Ini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Lihat anak panahnya ini. Nah, yang ini ke kanan, yang ke kiri. Maka ke kanan nilainya positif, ke kiri nilainya negatif. Maka F1 dikurangi F2. Atau boleh juga ditulis F1 ditambah kurung buka negatif F2. Seperti itu boleh juga. Berikutnya, bagaimana kalau gayanya lebih dari 2? Ini berarti yang searah kita jumlahkan. Ini F1 ditambah F2, ini kan searah. Nah, dikurangi dengan yang F3 karena F3-nya berlawanan arah, berarti F1 tambah F2 dikurangi F3. Oke. Selanjutnya bagaimana kalau gaya membentuk sudut 90 derajat? Resul gayanya adalah menggunakan aturan atau menggunakan rumusan Pythagoras, di mana F resultannya cukup di akar kuadratkan, berarti F1-nya dikuadratkan, F2-nya dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian diakar, seperti itu. Akar kuadrat dari kedua gaya, misalnya F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, kemudian diakarkan, seperti itu. Kalau mau ditambah garis juga boleh, ini biar kelihatan. Nah, seperti ini. Ini tambah garis seperti ini, boleh. Nah, oke. Berikutnya latihan. Nah, ini kan sudah tadi kita latihan. Jelaskan pengertian gaya. Yo, apa yang dimaksud dengan gaya? Yo, apa? Silahkan. Nah, ditulis di dalam kertas kalian. Nanti setelah ditulis, kemudian direview sendiri. Apakah sudah betul atau salah. Nah, jangan melihat yang atas dulu tadi, jangan. Tapi nanti kita bandingkan hasil pekerjaanmu. Oke ya, oke, sudah. Selanjutnya, sebutkan macam-macam gaya. Silahkan ditulis macam-macam gaya, ada apa aja. Ada gaya ini, macamnya ini. Ada gaya ini, macamnya ini. Nah, silahkan ditulis. Oke. Sudah. Ya. Berikutnya, jelaskan apa alat ukur, lambang, dan satuan gaya. Nah, alat ukurnya apa? Silahkan ditulis nomor 3. Kemudian lambangnya apa dan satuannya apa. Oke, mudah. Berikutnya ini berapa resul gayanya? Ini gayanya searah ini. 25, 75. Tidak usah digambar, langsung dihitung. Set. Oke, 4B. Ini berlawanan arah. Oke. Langsung dihitung. Oke. Berikutnya nih, membentuk sudut siku-siku menggunakan Pythagoras. Iya. Pengen tahu jawabannya? Pengen tahu? Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.